Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam kepada Bapak Helmi selaku pengurus maupun guru dari Mapel PKWU. Di sini saya Rizky Ramadhani Irawati sebagai perwakilan dari kelompok 2 10 IPS 1. Pada hari ini saya akan membahas tentang perencanaan usaha terhadap produk yang telah kami susun maupun telah kami rancang. Di sini kami akan membahas tentang 3 materi. Yang pertama ada desain produk dan juga kemasan. Yang kedua, alasan mengapa kami memilih produk tersebut atau SWOT. Dan yang terakhir adalah tahapan pembuatan produk sampai ke jadwal perencanaan produksi. Yang pertama adalah desain produk. Di sini kami menggunakan tote bag yang dimana bagian depan tote bag ini akan kami produksi. Kami menggunakan desain berupa gambar ukiran pada rumah gadang yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan warna monokrom atau hitam putih dan juga berwarna abu-abu. Selanjutnya untuk desain kemasan yang luar maupun packaging. Di sini kami menggunakan slide box sebagai kemasan. Slide box ini berukuran 22 x 15 x 5 cm untuk memungkinkan produk kami cukup untuk dimasukkan ke dalamnya. Dengan bahan dasar B-flat, kemasan ini sangat ringan untuk dibawa kemana-mana. Kemudian ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah akronim dari Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats Analysis, atau dapat diartikan sebagai kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman terhadap organisasi. Di sini kami akan mengidentifikasi apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman pada produk kami. Yang pertama adalah strengths atau kekuatan. Produk tote bag ini membuat masyarakat mendapatkan kemudahan untuk membawa barang yang banyak karena ukurannya yang cukup besar. Yang kedua, memiliki tas lempang yang kuat. Yang ketiga, dapat mengurangi sampah plastik jika dibawa berbelanja. Dan yang terakhir ada kelebihannya ataupun kekuatannya berupa mudah untuk dibawa kemana-mana. Kemudian ada weaknesses atau kelemahan. Yang pertama, gambar pada produk ini menggunakan teknik cat akrilik atau lukisan, sehingga warna pada produk akan mudah pudar jika terus-menerus menggunakan atau terkena air. Yang kedua, tas mudah kotor karena kain yang kami gunakan berwarna putih tulang. Yang ketiga, tas tidak bisa tertutup dengan rapat karena menggunakan bahan velcro di tengah untuk penutup, bukan menggunakan resleting. Lalu yang terakhir ada tas saat dicuci, maka gambar akan mudah rusak ataupun luntur bahkan sampai retak-retak. Kemudian ada opportunities berupa peluang. Yang pertama, karena tote bag ini menggunakan warna monokrom atau hitam putih, maka dalam hal fashion, tas ini akan mudah bersaing di pasar karena cocok untuk dipadu padankan dengan semua pakaian yang digunakan oleh para pembeli. Yang kedua, produk ini sangat simple, sehingga pembeli lebih memilih tote bag daripada tas lain untuk digunakan sehari-hari. Yang ketiga, dengan beberapa kelebihan dan juga harganya yang terjangkau, produk ini mudah bersaing karena kemungkinan produk ini banyak peminatnya. Yang terakhir, menggunakan teknik cat atau lukis yang dapat menarik perhatian para pembeli karena membuat dengan karya tangan sendiri atau handmade produk dan mudah untuk bersaing di pasaran karena para pesaing kebanyakan menggunakan teknik print atau sablon. Lalu ada threats atau ancaman. Yang pertama, memiliki banyak pesaing di dunia pasar karena banyak penjual yang juga menjual tote bag dengan model yang sama namun berbeda desain. Yang kedua, menggunakan jenis tote bag yang sering ditemui di pasaran. Yang ketiga, menggunakan jenis kain kanvas yang sering digunakan oleh para penjual di pasaran. Dan yang keempat, produk yang kami buat sangat mudah untuk ditiru, sehingga peluang orang lain untuk menjual barang yang sama akan semakin besar. Kemudian ada tahapan-tahapan pembuatan produk. Di sini kami akan membahas 5 tahapan pembuatan produk.
Yang pertama ada perencanaan inspirasi budaya benda, kedua pembuatan desain, ketiga analisis SWOT, keempat pembuatan produk, dan yang terakhir adalah pengemasan dari produk tersebut. Yang pertama ada perencanaan inspirasi budaya benda. Pada tahap pertama, kami mulai mendiskusikan budaya benda mana yang akan kami pakai untuk membuat produk kali ini. Setelah mencari referensi dari berbagai sumber, kami akhirnya memutuskan untuk mengambil ukiran pada rumah gadang dari Sumatera Barat sebagai ikon dari produk kami. Lalu ada pembuatan desain. Tahap kedua ini, kami mencari kembali referensi dari berbagai website atau aplikasi. Kami berpikir dan berdiskusi bagaimana desain yang akan kita buat nantinya dapat menarik perhatian para pelanggan dunia pasar. Dengan menimbang berbagai kelemahan, kekuatan, peluang, dan juga ancaman. Akhirnya, kami memutuskan untuk membuat desain dengan gambar ukiran rumah gadang pada bagian depan tote bag. Alasan kami menggunakan warna monokrom hitam putih adalah agar desain ini cocok untuk dipadu padankan dengan fashion atau pakaian yang digunakan oleh para pembeli, terutama adalah di kalangan remaja. Kemudian ada analisis SWOT. Setelah membuat desain, kami melanjutkan tahapan pembuatan produk dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman pada produk kami. Seperti yang sudah kami jelaskan di slide sebelumnya, dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh produk kami masih memiliki peluang yang bisa membuat produk kami ini dapat bersaing di dunia pasar. Lalu ada proses pembuatan produk. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, seperti tote bag, cat akrilik, pensil, penghapus, penggaris, kuas, dan juga ballpoint. Yang kedua, mulai membuat sketsa gambar ukiran yang akan kami gunakan pada produk. Lalu setelah sketsa jadi, kami langsung eksekusi dengan mengecat objek gambar dengan menggunakan cat akrilik berwarna hitam, abu-abu, dan juga putih. Kemudian, jika objek sudah diwarnai, kami keringkan secara alami berupa kami menjemurnya atau hanya sekedar mengangin-anginkan. Dan yang terakhir, jika sudah kering, produk sudah siap untuk dikemas di dalam packaging. Nah, pada tahap pengemasan ini, setelah produk kami jadi, kami langsung mengemas tote bag pada kemasan yang sudah kami rancang dengan baik, terutama pada keamanannya dan kekuatannya. Baik, terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan produk-produk dari kami. Saya Rizkia, sebagai perwakilan dari kelompok 2 yang berisikan Gaitsa, Tiwi, dan juga Zuhra. Berterima kasih yang banyak. Semoga penjelasan ini dapat membantu dan juga semoga penjelasan ini dapat membuat produk kami lebih dikenal oleh banyak orang. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.